لله رب العالمين وللصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan walaupun di tengah suasana yang dingin, setelah diguyur hujan. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk saling menasihati satu sama lain, tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu syariat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, pembahasan tazkiyatun nufus dengan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama salaf. Kemarin kita sudah membahas dalam pertemuan minggu kemarin berkaitan dengan pembahasan masalah ikhlas 2 minggu yang lalu. Dan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat dari tazkiyatun nufus. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan ba'dhu athar 'anil ikhlas. Beberapa athar, beberapa pendapat dari para ulama, baik dari golongan sahabat maupun para ulama dari golongan tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mereka berkata mengenai ikhlas, pembahasan mengenai masalah ikhlas. Kemudian di sini muallif hafizahullah taala menyebutkan sebuah athar dari Ya'qub. Qala Ya'qub. Ya'qub di sini adalah Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami al-Yamani. Ia berasal dari Hadramaut, sebuah negeri di selatan Yaman. Kalau dulu Yaman sebelum bersatu menjadi Yaman bersatu seperti sekarang ini, masih terpisah menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan, dan Hadramaut dulu masuk Yaman Selatan. Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami, seorang muhaddits yang meninggal sekitar tahun 205 Hijriah. Jadi dari golongan atba'ut tabi'in sekitarnya. Ya'qub bin Ishaq bin Yazid al-Hadrami. Dia mengatakan al-mukhlis, seorang yang ikhlas itu seperti apa? Dia mengatakan al-mukhlis man yaqtumu hasanatahu kama yaqtumu sayyi'atahu. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya ketika dia berbuat sebuah kebaikan, baik kebaikan dalam bidang muamalah, ketika dia bisa berbuat baik pada tetangganya, ketika bisa berbuat baik pada temannya, maupun kebaikan dalam bidang ibadah, salat yang dia kerjakan, zakat yang dia kerjakan, sedekah yang dia kerjakan. Al-mukhlis man yaqtumu hasanatahu. Orang mukhlis, orang ikhlas, orang-orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya. Kama yaqtumu sayyi'atahu, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Kalau kita sebagian besar manusia, kira-kira kita cenderung menyembunyikan kebaikan atau keburukan, ya ikhwah? Tentunya kita berusaha menyembunyikan keburukan kita, ya tidak? Kalau misalnya kita punya sebuah keburukan, kira-kira kita akan berusaha keras tidak untuk menyembunyikannya? Pastinya. Kita tidak mau kita kemudian keburukan kita diketahui orang lain. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikan keburukan kita, maka niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan diri kita. Jadi tabiat dasar dari manusia adalah menyembunyikan keburukannya.
Dan orang yang ikhlas, orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya. Ibadah dia sembunyikan. Muamalah dia yang baik pada sesamanya dia sembunyikan, supaya dia bisa bersikap lebih ikhlas lagi, supaya dia bisa menjaga amalannya. Dia menyembunyikan segala kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Itulah orang yang ikhlas. Orang-orang yang kemudian bangun di tengah malam, di mana semua orang terlelap tidur, dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bangun tengah malam? Dia tidak ingin ibadahnya diketahui oleh orang lain. Dia berpuasa sunnah dan dia menyembunyikannya dengan harapan agar orang lain tidak mengetahuinya. Itulah orang yang ikhlas. Orang yang tidak menginginkan pujian dari orang lain. Orang yang tidak menginginkan sesuatu pun juga dari kehidupan dunianya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ikhlas. Kemudian athar yang kedua, pendapat seorang ulama yang kedua adalah dari seorang ulama yang diberi laqab As-Susi. Qala Susi. Ana masih ragu di sini siapa yang dimaksud dengan Susi di sini. Susi di sini ada dua yang ma'ruf di kalangan ulama, sama-sama dua-duanya adalah seorang muhaddits, seorang ahli hadis. Yang pertama adalah Susi Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Hamdani Al-Hamsi. Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Hamdani. Al-Hamdani nisbah kepada sebuah kabilah di Yaman, Bani Hamdan. Kemudian Al-Hamsi nisbah kepada sebuah tempat, Al-Hams, di Syria. Itu kemudian yang pertama, Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Hamdani Al-Hamsi dan As-Susi. Atau ihtimal yang kedua, kemudian yang kedua dia adalah seorang imam juga, muhaddis, akan tapi muqri'. Dia Abu Shu'aib. Itu kemungkinan yang kedua. Abu Shu'aib Saleh bin Ziyad As-Susi. Jadi di sini kurang jelas siapa yang dimaksud dari kalimat Susi di sini. Tapi yang pasti dua-duanya adalah seorang ulama, dua-duanya sama-sama ulama yang terpercaya. Wa qala Susi al-ikhlasu. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Seorang dikatakan ikhlas ketika seseorang tidak merasa bahwa dirinya telah berbuat ikhlas. Jadi kalau sampai suatu saat kita beramal, kita merasa ikhlas, bahkan kita umumkan, saya telah ikhlas, saya kemarin sedekah gini, saya kemarin nolong orang gini, dan saya sangat ikhlas. Itu perlu dipertanyakan lagi. Al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas adalah ketika kita beramal dan tidak merasa ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasi ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Sesungguhnya barang siapa yang dia melihat, memandang, man syahada fi ikhlasil ikhlas, dia memandang bahwa di dalam keikhlasannya dia telah mendapati sebuah keikhlasan. Faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Maka sungguhnya ikhlasnya dia tadi membutuhkan untuk ikhlas yang lebih tinggi lagi. Artinya dia boleh mengatakan ikhlas, tapi sungguhnya dia harus untuk belajar apa yang dikatakan dengan ikhlas. Dia belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi itu, tidaklah orang yang ikhlas orang yang kemudian beramal dan mengatakan saya ikhlas, saya ikhlasnya. Tidak, akan tapi orang yang ikhlas adalah orang yang kemudian beramal, menyembunyikan kebaikannya dan selalu bermuhasabah, berintrospeksi untuk memahami apakah amalannya benar-benar ikhlas atau belum. Itulah orang ikhlas yang sungguh-sungguhnya. Yang kedua. Yang ketiga, qala Ayyub
dikatakan oleh Ayyub. Ayyub di sini siapa kira-kira? Ayyub As-Sikhtiyani. Siapa Ayyub As-Sikhtiyani? Kita pernah membahasnya. Salah satu syekhnya, gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ahsan. Ayyub Sikhtiyani, namanya adalah Ayyub ibnu Abi Taimiyah ibnu Kaisan Al-Basri, berasal dari Al-Basrah. Basrah di mana kira-kira? Sebuah tempat mantiqah di Irak. Sampai sekarang pun ada tempat yang kota Basrah, ya tidak? Disitulah tempat tempat di mana Imam Hasan Al-Basri berada. Ayyub bin Abi Taimiyah bin Kaisan Al-Basri As-Sikhtiyani, seorang tabi'in. Jadi muridnya sahabat. Jadi kira-kira dia satu tabaqat dengan siapa yang di Basrah? Satu level dengan siapa? Dengan Imam Hasan Al-Basri. Jadi dia sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Karena Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in dan Ayyub Sikhtiyani seorang tabi'in. Dan Ayyub Sikhtiyani meninggal pada tahun 131 Hijriyah. Seorang tabi'in. Ketika dia mengatakan tahlisun niyati 'ala al-ummali ashaddu 'alaihim min jami'il a'mal, katanya tahlisun niyah, ketika kita mengikhlaskan niat kita, katanya 'ala al-umma, tahlisun niyat, ketika mengikhlaskan niat 'ala al-ummal, bagi orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal tentunya memiliki sebuah niat, ya tidak? Tidak mungkin ada orang beramal tidak memiliki niat dari amalan tersebut. Mungkin enggak ada orang beramal tidak berniat? Mungkin. Orang gila yang tidak memiliki iradah. Dia beramal tidak memiliki niat sama sekali. Dia berjalan di pinggir jalan, di tengah jalan tanpa memiliki pakaian, tanpa menggunakan pakaian. Apakah dengan niatnya nawaitu amshi fi thariq, misalnya saya berniat untuk berjalan di pinggir jalan kali orang tanpa memakai pakaian? Tidak. Jadi orang yang memiliki niat dalam amalnya adalah orang yang masih diberikan nikmat kesehatan akalnya. Kemudian tahlisun niyati 'alal ummal, mengikhlaskan niat bagi orang-orang yang beramal. Orang yang beramal pasti ada niatnya. Kalian datang ke sini, misalnya dari kos-kosan kalian datang ke masjid ini, hujan-hujan, tentu ada niat. Ya tidak? Niatnya untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kalian, misalnya. Niatnya untuk mengisi waktu luang, misalnya. Niatnya untuk macam-macam niat, ya, wallahu a'lam. Tentu ada niatnya. Katanya tahlisun niyati 'alal ummal, ketika seseorang mengikhlaskan niatnya, orang yang beramal mengikhlaskan niatnya, asyaddu 'alaihim. Pada hakikatnya hal tersebut asyaddu 'alaihim, lebih berat bagi mereka, sesuatu yang paling berat bagi mereka, min jami'il a'mal, dibandingkan ketika mereka beramal seluruh amalan. Jadi ketika seseorang mengamalkan seluruh amalan, jauh lebih mudah dibandingkan ketika seseorang beramal sesuatu yang sedikit. Akan tetapi dia berusaha untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah keutamaan dari niat, di mana jika seorang bisa mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sebuah ajar, ganjaran yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa qala ba'dhum, dikatakan oleh sebagian dari mereka,
Di sini tidak disebutkan siapa ada, dikatakan oleh mereka. Ikhlasu sa'atun najatul abadi. Bahwa ikhlas adalah sesuatu yang sa'atun najatul abadi. Sebuah kalimat yang sangat dalam terserang, susah dilukiskan dengan kata-kata. Ibu kalian penerjemah menulis apa? Hah? Apa? Kira sesaat adalah keselamatan abadi. Sebuah kalimat yang luar biasa. Ikhlas adalah sesaat adalah sebuah keselamatan yang abadi. Seorang dengan ikhlas mengantarkan seorang untuk selamat di dunia dan di akhiratnya. Walakinal ikhlas aziz. Akan tapi ikhlas adalah aziz, tinggi, mulia, yang dengannya ikhlas itu susah. Jadi sebuah ikhlas adalah sebuah keselamatan bagi kita. Barang siapa yang bisa berbuat ikhlas, bisa mentarbiah dirinya menjadi seorang yang mukhlis, maka itu sebuah kemuliaan bagi kita, walaupun itu sesuatu yang sulit. Kemudian wakila li Suhail, dan dikatakan pada Suhail. Suhail di sini adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amru. Suhail bin Amru bin Abdus Syams. Dia kira-kira siapa dia? Dia seorang sahabat. Seorang sahabat yang kemudian salah satu seorang pemuka Quraisy yang ketika sebelum dia masuk Islam sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk Islam setelah Fathul Makkah. Suhail bin Amr bin Abdus Syams Al-Qurashi, dari kabilah Quraisy, Al-Amiri dari klan Al-Amiri, salah satu cabang dari kabilah Quraisy, dan beliau meninggal di negeri Syam ketika terjadi wabah taun, wabah penyakit di Syam, di Syam, negeri Syam, yang negeri Syam sekarang mencakup Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania. Ketika zaman Rasulullah SAW sempat terjadi wabah taun, dan beliau meninggal di sana pada tahun 18 Hijriah. Jadi kira-kira 8 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Wakil li Suhail, dikatakan kepada Suhail bin Amru bin Abdus Syams, ayyu syai'in ashaddu 'ala nafsi. Apa sih yang kira-kira paling berat bagi jiwa seseorang? Apa kira-kira yang paling berat bagi diri seseorang? Maka Suhail mengatakan, al-ikhlasu. Ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu yang berat bagi diri seseorang. It laysa laha fihi nasib. Ketika seorang berbuat ikhlas, maka orang berbuat ikhlas tadi laysa laha fihi nasib, maka dia harus selera untuk tidak mendapatkan bagian apapun juga, nasib dari kehidupan dunia. Kalau orang ikhlas, kira-kira orang menyembunyikan amalannya, amalan kebaikannya, ibadahnya, kira-kira dia bakal dipuji oleh orang lain tidak? Tidak. Berbeda jika orang yang tidak ikhlas, habis beramal dia keluar-keluar, saya kemarin habis nyumbang gini, saya habis berhaji gini, saya habis nolong orang gini. Kira-kira dia dapat pujian tidak? Dapat pujian. Dan itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ketika dia menyembunyikan amalannya, dia tidak mendapatkan apapun juga dari kehidupan dunianya. Tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan sanjungan, tidak mendapatkan apapun juga dari kehidupan dunia ini. Dan itu konsekuensi logis dari orang yang ikhlas, dan itu adalah sesuatu yang berat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu menjaga ikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin.
Yang terakhir waqala al-Fudail. Dikatakan oleh Fudail. Fudail siapa di sini? Fudail siapa? Fudail siapa? Fudail bin Iyad Abu Ali. Fudail bin Iyad bin Mas'ud At-Tamimi, dari Bani Tamim. Dia meninggal tahun 187 Hijriyah. Yang dulu pada kisahnya dia dikabarkan bahwa dia sebelum masuk Islam dia seorang perampok, dia seorang pencuri dan sebagainya. Tapi berkat kerja kerasnya, ketika dia mendapatkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh dalam belajar, menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Karena kesungguhannya, karena keikhlasannya, Allah mengangkat derajatnya dan menjadikannya seorang ulama. Bahkan Imam Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala mensifati dengan Syekhul Islam, seorang Syekhul Islam. Fudail mengatakan, tarkul amali min ajli nas riya'. Ketika seseorang meninggalkan amalan karena manusia, seorang mau beramal nih, kemudian dia nggak jadi beramal lah karena takut dilihat orang. Maka katanya tarkul amali min ajli nas, meninggalkan amalan. Jika seorang meninggalkan amalan karena manusia, maka itu adalah sebuah riya. Wal amalu min ajli nas syirkun. Dan ketika seorang beramal karena manusia, seorang beramal untuk mencari pujian dari manusia, seorang beramal karena di latar belakangi mendapatkan keriduan dari manusia, itu adalah sebuah kesyirikan. Wal ikhlasu, dan yang masuk dengan ikhlas di sini adalah an yu'afika Allahu minhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari keduanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian untuk beramal bukan karena manusia, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian untuk meninggalkan sebuah amalan bukan karena manusia. Dan itulah beberapa azar, beberapa pendapat dari para ulama berkaitan dengan masalah ikhlas. Pendapat sebuah perkataan yang sangat sangat berat, sangat bermakna, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keikhlasan kita dan mengambil ibrah dari apa yang telah mereka katakan. Baik. Sebelum kita lanjutkan dalam bab selanjutnya, ada pertanyaan berkaitan dengan azar. Berpanitia kurang berapa menit lagi? Lanjut. Kita lanjutkan. Kita akan memasuki bab niat. Kemarin kita sudah memasuki pembahasan mengenai ikhlas, dan insyaallah kita memasuki pembahasan niat pada hari ini. Niat di sini mu'alif menyebutkan beberapa masalah di bab ini. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan hakikatun niyah. Hakikat dari niat itu apa? Sebelum memasuki pembahasan niat dari tinjauan bahasa Arab, maknanya adalah al-qasdu, yaitu sebuah keinginan, sebuah tujuan. Al-qasdu, niat, jika dilihat dari tinjauan bahasa Arab, makna dari sisi etimologi, sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah para ulama ketika mengartikan niat adalah qasdu syai' fil ibadah, ketika kita memiliki hasrat untuk beribadah, litaqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan kita, jadi niat kita, jadi kemauan kita untuk dalam beribadah
dengan tujuan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimaksud dengan niat. Kemudian apa yang dimaksud dengan niat oleh muallif hafizahullah taala di sini? An-niyatu, niat adalah laisat qaulil qail bilisanihi nawaitu. Niat bukannya ketika seseorang mengucapkan nawaitu, bahwa saya berniat, misalnya mau sholat, mau wudu, nawaitu apa gitu. Orang mau pergi taklim, nawaitu apa. Orang mau kemudian naik haji, nawaitu apa gitu. Atau mau sholat, nawaitu usolli misalnya dan sebagainya. Tidak. Katanya laisat qaulil qail bilisani nawaitu. Yang dimaksud dengan niat bukannya ketika seseorang, bukan berarti seorang mengucapkan nawaitu dia telah berniat, tidak. Bal akan tapi yang dimaksud niat adalah imbi'atul qalbi yajri majral futuhi minallah. Yaitu sebuah dorongan di dalam hati. Yajri majral futuhi minallah, yang seiring dengan taufik yang diilhamkan pada Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang. Yang seiring dengan taufik yang diilhamkan pada diri Allah kepada diri seseorang. Jadi niat adalah sebuah dorongan yang bersumber dari taufik atau dorongan atau apa namanya, pembukaan al-futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma'ul ulama bahwa niat adalah bagian dari amalan hati. Sungguhnya kita memiliki 3 amalan ya ikhwah. Amalan apa saja kira-kira? Amalan hati, ya tidak? Amalan hati seperti apa? Seperti al-khauf, perasaan takut. Kemudian seperti al-khasyah, perasaan takut yang dilandasi dengan sebuah ilmu. Kemudian seperti roja, sebuah pengharapan. Seperti inabah, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Yang kedua, amalan lisan, sebuah perbuatan yang bersumber dari mulut kita. Seperti ketika kita mengucapkan istighfar, kita mengucapkan tasbih, kita berdoa, itulah amalan lisan, amalannya mulut. Yang ketiga adalah amal jawarih, amalan yang bersumber dari anggota badan kita, baik tangan kita, baik kaki kita, baik mata kita, baik telinga kita dan sebagainya. Itulah 3 jenis amalan. Kalau niat kira-kira masuk amalan yang mana? Amalan jawarih atau amal bil lisan? Amalannya mulut apa amalannya anggota badan kira-kira niat itu? Hah? Gimana? Atau dua-duanya? Niat adalah amalan hati ya ikhwah. Niat adalah amalannya hati. Jadi barang siapa yang kemudian menjadikan niat sebagai amalan lisan, kira-kira orang ini pantas disebut sebagai orang yang apa? Orang yang zalim, ya tidak? Kenapa orang yang zalim? Karena dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Niat adalah amalannya hati. Kenapa dipindahkan ke lisan? Barang siapa yang menjadikan niatnya di lisannya, maka dia orang-orang yang zalim. Jadi biijma'ul ulama, bittifaqul ulama, bahwa niat adalah amalan hati. Dan untuk ini kalian bisa lihat dalam fatwa Islamiyah. Fatwa Islamiyah, fatwanya Syekh bin Baz, halaman juz 1 halaman 312. Syekh bin Baz mengatakan bahwa ini ijma'ul ulama. Dan kalian juga bisa melihat di
Di salah satu risalahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, risalah Fatwa Al-Kubra kalau tidak salah. Di sana Syekhul Islam menyebutkan bahwa niat adalah amalannya hati. Dan kalian juga bisa melihat di Zadul Ma'ad oleh Ibnul Qayyim disebutkan juga bahwa niat adalah amalannya hati. Dan barang siapa yang kemudian menjadikan niat sebagai amalan lisan, maka sungguh dia adalah melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat. Dan niat, barang siapa yang kemudian menjadikan niat sebagai amalan lisan, maka sungguhnya dia telah beramal tanpa dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih, satupun dalil yang sahih yang mengatakan bahwa niat kita harus mengucapkan sebuah niat. Dan tidak ada pula dalil dari hadis yang dhaif yang mengatakan bahwa kita harus mengucapkan niat, melafazkan niat. Tidak ada di sana. Dan ana akan menukilkan sebuah fatwa, bukan sebuah fatwa, sebuah pendapat dari seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Dia memiliki kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itu kitab yang menjadikan rujukan dalam mazhab Syafi'i. Al-Hawi Al-Kabir, yang salah satu kitab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Di sana beliau menyebutkan beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah niat. Masalah yang pertama, dia menyebutkan bahwa niat tempatnya di mana? Mahallu niyah wal qalb. Tempatnya niat adalah di hati, kata Imam Mawardi. Jadi sangat mengherankan ketika di Indonesia banyak orang yang mengaku-ngaku bermadzhab Syafi'i, akan tapi jauh dari madzhab Syafi'i. Sangat mengherankan. Padahal ulama mereka, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Imam Al-Mawardi dan sebagainya mengatakan adalah niat mahalluha wa huwa fil qalb. Tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Tapi kalau kita masih mendapatkan di Indonesia banyak sekali orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i mengatakan sebelum salat nawaitu gimana? Apa? Ya gitulah, enggak paham ada. Iya. Jadi tentunya mereka harus banyak belajar lagi. Dan sedikit iklan di sini bagi barang siapa yang menginginkan untuk mempelajari mazhab Syafi'i, kalian bisa ikut setiap hari Kamis jam 4 ahsan kalau tidak. Hari Kamis jam 4 di Masjid Pogong Baru. Masjid Pogong Baru, emang ada Masjid Pogong Baru? Masjid Al-Kautsar di Pogong Baru. Kita akan kita membahas di sana menggunakan kitab Matan Abu Syuja, yang satu kitab yang muqtamad dalam mazhab Syafi'i, supaya kita bisa mengetahui gimana mazhab Syafi'i yang sebenarnya. An-niyah mahalluha fil qalb. Ini bukan apa namanya? Bukan iklan lah ya, sedang promosi itu. Niat mahalluha fil qalb. Walahu salasatu ahwal. Dan niat ada 3 kondisi di sini. Yang pertama adalah an yanwi biqalbihi. Keadaan yang pertama, seseorang berniat dengan hatinya. Wa yatalaffadhu bilisanihi. Dan kemudian dia mengucapkannya dengan lisannya. Kenapa? Yang pertama, dia berniat dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya. Dalam mazhab Syafi'i katanya wa huwa yujzi'uhu wa huwa akmalul ahwal. Dan hal tersebut dibolehkan. Pasti dibolehkan. Yang kedua, an yanwi biqalbi. Seorang kemudian
Yang kedua, an yatalaffaz bilisanihi. Seorang ketika berniat dengan lisannya. Wala yanwi biqalbihi, akan tapi tidak berniat dalam hatinya. Mungkin enggak? Mungkin. Orang yang ghaflah, orang yang kemudian ibadahnya hanya sekedar rutinitas saja. Dia berniat nawaitu dan sebagainya, akan tapi dia berniat dalam hatinya. Wa huwa la yujzi'uh, dan dia tidak mendapatkan pahala di sini. Karena ghaflah dia lalai. Yang ketiga, an yanwi biqalbihi. Dia berniat dengan hatinya. Wala yatalaffaz bilisanihi, dan dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Wa huwa yujzi'uhu, dan dia mendapatkan pahala di sini. Dia mendapatkan jaza, mendapatkan sebuah ganjaran. Jadi ada 3 kondisi di sana. Dan kapan kira-kira seorang harus berniat dalam ibadahnya? Di sini disebutkan seorang Imam Al-Mawardi menukilkan perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa kira-kira? Muhammad bin Idris Syafi'i, kunyahnya Abu Abdillah. Imam Syafi'i mengatakan, kapan ketika seseorang berniat ketika sholat? Apakah kira-kira kapan kira-kira orang berniat ketika orang sholat, kira-kira kapan niatnya? Apakah sebelum sholat? Nawaitu titik, misalnya Allahu Akbar, atau ketika takbir, atau setelah takbir? Kapan kira-kira niatnya? Kata Imam Syafi'i, ketika ditanya kapan kira-kira orang itu harus berniat ketika sholat, katanya ma'a takbir. Dia berniat dengan takbir, Allahu Akbar. Ma'a takbir, la qablahu wa la ba'dahu. Jadi dia berniat seiring dengan dia mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. La qablahu, bukan sebelum dia mengangkat tangannya. Jadi selama ini yang banyak terjadi adalah nawaitu kira-kira sebelum mengangkat tangan atau sebelum mengangkat tangan? Sebelum takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram? Sebelum takbiratul ihram. Ma'a takbir la qablahu, bukan sebelum bertakbir, wala ba'dahu, dan bukan berniat setelah takbir. Artinya niat itu ketika seseorang bertakbiratul ihram secara bersamaan. La qablahu wa la ba'dahu. Wa in nawa ba'da takbir, wa in nawa ba'da takbir lam yujzih. Jika dia berniat setelah takbir, kira-kira dapatkan pahala tidak dari ibadahnya? Tidak, katanya. Wa in nawa qabla takbir lam yujzih. Jika dia berniat sebelum takbir, maka dia tidak dianggap niat dengan lisannya tadi. Illa an yastadima niyati ila waqti takbir, kecuali dia menjadikan antara niat dengan takbir berjalan secara beriringan. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi itu beberapa pembahasan mengenai masalah niat. Mungkin ini sampai sini aja, karena kalian udah gelisah banget. Dan untuk sebagai referensi, kalian bisa untuk pembahasan masalah niat, itu pembahasan sangat besar ya ikhwah. Sampai kemudian Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama di Urdun. Ulama di Urdun, ketika beliau mengambil doktornya di Universitas Al-Azhar di Kairo, beliau menulis disertasinya berkaitan dengan masalah niat saja. Saking besarnya masalah niat, beliau menulis disertasinya dengan judul Maqasidul Mukallafina Fima Yata'abbadu Bihi Li Rabbil Alamin. Maqasidul Mukallafin,
Jadi keinginan dari orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang terkena beban syariat, fima yata'abbadu bihi, ketika dia menyembah Tuhannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, di Rabbil alamin, ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kitabnya tadi dicetak dan disebarluaskan dengan judul dan An-Niyat fil Ibadat. Kalau di Indonesia diterjemahkan, Anda pernah lihat judulnya, pernah lihat bukunya, kalian bisa cari di toko buku dengan judul Fiqhun Niyah. Kitab yang luar biasa jika kita mau mempelajarinya. Bagaimana kita meluruskan niat, apa hakikat dari niat, dan bagaimana makanatun niyah, arti penting niat dalam ajaran Islam dan sebagainya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan niat dalam pertemuan selanjutnya. Illahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya di hari Selasa sore ba'dal 'asr di tempat dan waktu yang sama minggu depan insyaallah bismillah subhanahu wa ta'ala. Minggu depan gimana, hari tasyrik, kira-kira libur enggak? Hah? Kalian enggak pada pulang? Ana serahkan ke panitia ya.